Gadis yang baru menikah akan keluar minum untuk merayakannya. Sedetik kemudian, mantan suaminya, sang manajer umum, datang ke sana. Melihat istrinya yang sehari-harinya biasa lusuh, berpakaian seksi seperti itu. Di sebelahnya, ada juga generasi muda kaya kedua yang mengelilinginya. Tak disangka, saat gadis itu lolos dari kehidupan membosankan di rumah presiden, dia akan merasakan penyesalan. Nona Tong, kamu baru saja menari dengan sangat indah, kami semua sangat terpesona. Bergantinya usia tua dan berkurangnya usia tua juga ada di sini. Aku sangat menyesal, mengkontaminasi matamu. Itu juga benar, Tuan Muda Lan menyukai gadis muda bukan? Beberapa hari yang lalu dia hanyalah seorang ibu rumah tangga ditanggung oleh suaminya. Gadis kejam itu melompat ke kolam renang untuk mencuri suaminya meski sedang hamil. Tujuannya hanya untuk memfitnah gadis itu. Sang CEO segera melompat turun untuk menyelamatkan gadis itu. Benar-benar mengabaikan istrinya yang tenggelam. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan dia tidak bisa menjaga bayinya. Gadis kejam itu menyalahkan gadis itu karena telah membunuh bayinya. CEO yang tidak mengetahui kebenarannya, memaksanya untuk berlutut dan meminta maaf. Gadis itu menjelaskan bahwa itu bukan salahnya, tetapi presiden tidak mau mendengarkannya. Menariknya tepat di depan kakeknya, patahkan kaki wanita kejam yang membunuh cucuku. Aku tidak menyakitinya, kakek mematahkan kakinya saja sudah terlalu bagus. Jika kakak iparmu mendorongmu, tanganmu akan dipotong. Kamu masih berani menatapku, dia berlutut untukku. Jika kamu berani berdiri, aku akan menceraikanmu. Saat ini, pria yang akan dia serahkan segalanya untuk dinikahinya bersedia mempercayai orang luar, dan menolak mendengarkan penjelasannya. Kakek menyuruh pelayannya untuk mengusir wanita jahat ini. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku benar-benar bersalah pada leluhurku. Berdebat dengan orang dewasa hanya merugikan anggota keluarga, merusak teori sistem pemimpin. Jika kamu tidak bisa mengajari istrimu sebagai petugas penjara, aku akan mengajarimu sebagai penggantimu. Kenapa masih berdiri? Kakak iparnya memukulinya. Setelah itu, aku masih tidak merasa marah. Dia juga mengambil pisau dan ingin mengambil nyawanya. Untungnya, kakeknya angkat bicara untuk menghentikannya sehingga dia berhenti. Sekarang dia tidak lagi menyesali apapun dengan rumah ini. Maka suaminya yang tidak mencintainya pun mengajukan cerai. CEO tidak berpikir apapun tetapi setuju. Setelah perceraian, dia tetap menjadi wanita bangsawan. Ayah dan kakaknya melihat luka di sekujur tubuhnya, dan segera memutuskan untuk memanggil pengawal untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan ayahnya, tapi gadis itu punya rencananya. Hari ini adalah hari pengumuman peluncuran produk baru oleh mantan suaminya. Gadis itu menyiarkan video hari itu di kolam renang agar semua orang dapat melihatnya. Dia ingin semua orang mengetahui kebenaran gadis jahat itu. Tong Tan, seperti yang aku peringatkan padamu, jangan mempunyai harapan palsu. Awalnya Den tidak mencintainya, orang yang dia cintai adalah aku. Apa yang menjadi dasarmu saat bertarung denganku? Nona Sao, beritahu aku, jika aku jatuh ke dalam kolam, bayinya sudah tidak ada lagi. Bagaimana kamu akan memperlakukanku? Apa hubungannya terjun ke kolam denganku? Awalnya, tidak masalah apakah dia melakukannya atau tidak. Selama aku mengatakannya, kamu akan melakukannya. Lan Gia pasti akan mempercayaiku. Video itu telah dipindahkan, kurang dari 1 jam setelah video dirilis, hal ini sudah semrawut. Baiklah, ayo pergi, tapi bagaimana ini berakhir? Kakek, pasti bajingan itu yang sengaja membuat video palsu untuk menuduh adik iparnya. Membuat dia kehilangan muka, lalu membuat Lan Gia kita tidak bisa melihat ke atas. Itu benar kakek, aku tidak melakukan ini. Tentu saja kamu tahu bukan aku yang melakukannya. Di mana pemimpinnya? Suruh dia segera berurusan dengan mantan istrinya. Leng Dichden, tidakkah kamu ingin aku meminta maaf? Maaf, aku salah, video ini harus dihapus dalam waktu setengah jam. Ketua, itu tidak bisa dihapus. Apa yang tidak bisa dihapus? Orang-orang dari Departemen Urusan Masyarakat mengatakan bahwa ini adalah video yang diatur secara pribadi, yang dikirim oleh perusahaan media. Jadi semua itu, apakah itu benar? Tidak, bukan itu. Ya Tuhan, dengarkan penjelasanku dulu. Semua hal itu seperti mencari seseorang. Keadaan sudah seperti ini, apakah kamu masih ingin berdebat? Siap-siap, besok seseorang akan datang untuk membawanya ke luar negeri. Jangan, aku tidak ingin pergi ke luar negeri. Aku tahu kamu mencintaiku, orang yang aku cintai hanya kamu. Tong Tan Nu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Jenderal mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukan jejak istrinya.
Hingga beberapa bulan kemudian, seorang gadis dengan identitas pasangannya muncul di perusahaannya. Melihat istrinya berubah total, dia masih tidak percaya. Melihat suaminya tidak mengganggunya seperti itu, dia bahkan tidak mau repot-repot menyambutnya. Kami juga ingin bekerja sama dengan Lanti Group. Dokumen ini juga perlu dilihat oleh Jenderal Lan. Lalu beberapa hari kemudian, kamu telepon aku dan kita bisa berdiskusi lagi. Nona Tong benar-benar orang yang jujur. Jadi itu saja untuk hari ini. Aku akan mengundang kalian berdua untuk makan malam di lain hari. Tong Tan Nu, mengapa kamu ada di sini? Kamu makhluk tak tersentuh. Apakah kamu mengenal kami? Apakah kamu sudah lama mencariku? Hanya karena video yang kamu posting, seluruh negara kami menjadi bahan tertawaan seluruh Giangzhou. Tahukah kamu bagaimana orang-orang mengutuk saudaraku? Ketua, orang itu tidak cocok saat ini. Nona Tong pasti akan merespon. Lan Suong, jika kamu ingin memukulku, kamu tidak memenuhi syarat. Lan Suong, ini hutangmu padaku. Aku tidak menyadari dia begitu berani sekarang. Kakak dan adikku memukuliku, lalu aku memukulnya. Nona Dalan, jangan bilang kamu melawanku. Baru beberapa bulan dan dia masih muda. Dari mana wanita ini berani sombong padaku? Aku di sini bukan untuk membuat masalah dengan kalian berdua. Kalian berdua tidak datang untuk membuat masalah denganku. Istri yang lembut dari sebelumnya sudah meninggal. Jagalah baik-baik orang di sekitarmu. Tidak banyak orang yang bisa menindas Tong Tan Nu. Kakak perempuan, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan membuat masalah dengannya. Hari ini gadis itu pergi ke tokonya untuk memilih pakaian. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kakak iparnya yang selalu mengonfrontasinya. Kakak iparnya mengingatkannya bahwa satu set pakaian di sini harganya beberapa ribu lebih mahal. Jika kamu tidak bisa membelinya, jangan buang uang di sini. Dia mengira dia adalah nona muda Lang Dasao. Meninggalkan Landa, kamu bukan siapa-siapa. Apa bagusnya Landa, apa gunanya banyak bicara, apapun yang dia pilih, dia akan membungkusnya untukku. Aku membeli semuanya. Nona Lan, apakah kamu memerlukan semua ini? Aku terlihat seperti seseorang yang hanya mempunyai 10.000. Aku memilih ini, set ini dibungkus untuknya. Set ini sangat mahal, apakah kamu menginginkannya? Gadis itu suka pamer, jadi dia dengan sabar menggesek kartunya. Berpikir untuk menunggu sampai gadis itu pergi dan kemudian mengembalikannya secara diam-diam. Saat keduanya berdebat satu sama lain, generasi kedua yang kaya lewat. Mungkin dia terlalu memahami gadis itu, jadi dia memotong gantungan baju tepat di depannya. Seperti seseorang yang punya uang seperti Nona Lan, dia tidak akan mengembalikan barangnya dalam waktu dekat. Orang-orang sepertiku terutama suka membantu orang lain. Tuan muda, jika saatnya tiba, apakah kamu masih akan menyukai seseorang yang kejam seperti Tong Tan Min? Orang-orang sepertiku khususnya tidak suka orang lain membicarakan hal buruk tentang temanku. Lepaskan aku tidak akan pernah diizinkan memasuki toko Gia. Bagaimana Tong Tan Enhi bisa jatuh cinta pada bibinya? Pernahkah kamu melihat pakaian di tubuhnya? Itu adalah perangkat internasional kelas atas yang dibuat khusus, harganya lebih dari 1 juta. Tong Tan Enhi ini juga sangat kuat. Ada banyak total produk lelang hari ini. Produk pertama adalah mangkuk enamel dari Raja Kangki. Produk kedua adalah ramuan Hit Kong Wiet Hien dari Raja Qianlong. Produk akhirnya adalah kalung giok laut dalam dari Italia. Apakah kamu sudah memilih sesuatu? Aku sudah punya, meskipun kamu menyukainya, tidak ada cara untuk menawar. Botol obat itu juga indah, apakah kamu menyukainya? Dia selalu senang menemukan ramuan ini. Dia pasti akan menyukainya. Ternyata nenekku menyukainya. 100.000 untuk pertama kalinya. 200.000 untuk kedua kalinya. Apakah ada orang lain yang mengajukan tawaran lagi? Aku akan membantumu mengambilnya kembali. Ramuan ini tidak sebanding dengan harganya. Biarkan dia menjadi pemuda kaya. Jadi mari kita mainkan dia sedikit. 300 juta, 300 juta kali 1, 300 juta kali 2, 400 juta, harganya kurang 400 juta. Apakah ada orang lain yang menaikkan harganya? Aku akan membantumu memperjuangkannya. Ramuan hit ini tidak sepadan. Jika kita menyerahkan pemuda malang seperti dia, maka kita akan membuatnya semakin menderita. 400 juta harga murah naik lagi 450 juta dikalikan 2, 450 juta, itu hanya ramuan hits tak begitu berharga. Aku punya uang, 400 juta kali 2, 400 juta kali 3, selamat sudah terbebas dari hutang. Kami tidak datang hari ini untuk bersaing memperebutkan ruangan antik yang berharga itu, aku menginginkan semuanya.
Hanya orang bodoh yang menghabiskan uang terlalu banyak dan suka mati. Final malam ini adalah sepatu yang mentransmisikan berlian ke dirinya sendiri, dengan 10 gram berlian merah muda, harganya 1 miliar, 1,5 miliar, lalu bertambah 300 juta, tidak terlalu bagus. 1,5 miliar, skinnya kurang, kenapa tidak ditambah? Menurutku benar, biarlah dia yang menjadi kambing hitam, nilai berlian ini tidak bernilai 1,5 miliar. Kamu belajar dengan sangat cepat, bukankah itu guru yang baik? Wah, aku akan ke kamar mandi. Langdijden, apapun yang ingin kamu lakukan, dia masih ingin mengejarku, jadi dia menghadapkanku dan menyelesaikannya. Beri aku waktu sebentar, jadi aku benar-benar harus berterima kasih padamu, karena telah berbaik hati mengingatkanku, tapi Tuan Dich, kami sudah bercerai. Bagaimana kamu bisa menyampaikan kata-kata ini kepadaku? Hei kawan, orang-orang sudah mengatakan bahwa wanita cantik ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak baik kamu membiarkan mereka seperti itu. Ada banyak reporter di luar, jika kamu beruntung, kamu akan difoto. Hei, ayo berteman dengan telepon selalu ada kan? Konsentrasi pada studimu, balas budi pada negaramu, jangan biarkan pikiranmu terfokus pada cinta antara laki-laki dan perempuan. Hai saudari, pada akhirnya siapa nama penguasanya? Namaku Tituok, penguasa di Tuok Didiem. Kakak, kamu masih belum memberitahuku nama pengobatannya apa? Tuok, jika ibumu tahu bahwa kamu masih sedikit tua dan sedang menggoda seperti ini, apakah kamu masih tahu bahwa aku adalah sepupumu? Katakan, adik mana yang kamu suka? Tapi aku diintimidasi. Menurutku itu tidak bagus jadi aku bantu saja. Tapi ini pertama kalinya aku ingin mendapatkan nomor teleponnya. Kenapa aku mendapatkan nomormu? Siapa namanya? Nama lengkapnya? Pria dingin tadi sepertinya memanggilnya Tong Tan. Tong Tan, Tituok, meskipun aku sangat menyesal, aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu bahwa cintamu pada pandangan pertama salah. Sepupu, atas dasar apa? Bersikaplah baik dan takut, bagaimana kamu tahu aku tidak mengejarnya? Tuok, tolong ingat dia dengan jelas. Itu calon kakak iparmu, calon istrimu. Awasi dia baik-baik. Jika di kemudian hari kamu bertemu dengan seseorang yang mengejarmu secara tidak pantas, berikan saja nomor teleponku kepadanya, biarkan aku menjadi pacarmu di masa depan, beralihlah ke sana, dan blokir semua orang itu. Tong Tan dan Tituok memberiku nomor teleponnya, seperti ini aku diam-diam memastikan bahwa aku adalah calon pacarnya. Apa yang kamu tertawakan? Tong Tikam, apakah kamu baru saja memberiku nomor telepon yang salah? Tadi ada pria yang mau ambil nomorku, aku tidak terpikirkan siapapun. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu nomorku, sepertinya kamu tidak peduli. Tentu saja tidak, lagi pula dia tidak ingat nomor orang lain, dia hanya ingat nomorku. Kamu adalah calon pacarku, biarkan dia menikmati haknya dulu, sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Baru saja aku membantumu menghadapi pengejarmu. Bagaimana kamu bisa berterima kasih kepadaku, mengungkapkan berita mengejutkan dari rumor sebelumnya. Hari ini, dia melihat Langdijden dan Kovan di pelelangan. Untuk membuat mantan istrinya cemburu, dia membeli barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi, membuat mantan istrinya merasa bahagia. Langdijden berpikir, pada akhirnya, aku ingin berhubungan kembali dengan cinta lama, atau karena aku kehilangan muka dengan Kovan, sepertinya aku sedang sibuk, bawa dia pulang dulu. Jenderal Tong, Tuan Lan ada di sini. Apa, sejak kapan kamu memperbaiki tempat mengerikan ini? Tuan Lan, mengapa kamu mencariku? Kami hanya tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Apakah kamu lupa semua peraturan Langia? Aku sudah duduk begitu lama, kamu bahkan tidak bisa memberiku secangkir teh. Tempatku bukan kedai teh, ada kedai kopi di lantai bawah. Dia pergi ke sana untuk minum, kamu sangat baik. Baiklah, aku datang untuk bertanya kepadamu, apakah kamu datang kemarin untuk menyebarkan rumor palsu kepada kami? Dia menonton berita itu, hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Jangan lupa, aku dan Langdijden sudah bercerai. Juga, ini adalah tempat kerjaku. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, aku mengundangmu untuk pergi. Apa tempat kerjanya? Dia bergantung pada siapapun yang punya uang, hanya dengan begitu akan menjadi seperti ini. Kakek, aku menghormatimu sebagai atasan, tapi toleransiku terbatas, jadi mohon jangan menimbulkan kekacauan yang tidak terorganisir di sini. Kalau begitu aku akan bicara jujur, tolong beri aku harganya. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan, pada akhirnya untuk bisa meninggalkan Giangchao? Apakah kamu belum menyentuh tuan kami?
Bukan itu yang dia rasakan. Kamu bermain keras untuk mendapatkan makam dewa. Aku